Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pekomunikasian informasi akuntansi dan dimensi keperilakuan dalam pelaporan pajak. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, pengendalian. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, pengungkapan emosional. Yang keempat, informasi. Selanjutnya, model-model akuntansi. Ada 6. Yang pertama, model Lasswheel. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Yang ketiga, model CMRR Birlow. Yang keempat, model Wesley-Marklin. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Yang keenam, satu model komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. 1. Arah komunikasi. Dimensi vertikal dibagi menjadi ke atas dan ke bawah. Yang kedua, dimensi lateral. 2. Jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, komunikasi yang bertalian dengan mengikuti rantai wewenang. Jaringan informal, selentingan informasi biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, lompat di tingkatan wewenang. 3. Komunikasi nonverbal, biasanya yang diantar lewat gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan pada kata-kata air, muka, dan jarak fisik antara pengirim dari penerima dan penerima. Selanjutnya, penghalang komunikasi yang efektif. A. Penyaringan, manipulasi informasi yang dilakukan seorang pengirim dengan maksud agar informasi itu akan tampak lebih menguntungkan di mata penerima. B. Persepsi selektif, muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya. C. Defensif, satu sikap ketika seseorang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. D. Bahasa, kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dari sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Aspek-aspek penting dalam akuntansi keperilakuan menurut Skiff and Lewin. Ada 5 aspek dalam akuntansi keperilakuan, yaitu 1. Teori perusahaan dan keperilakuan manajerial. 2. Penganggaran dan perencanaan. 3. Pengambilan keputusan. 4. Pengendalian. 5. Pelaporan keuangan. Ruang lingkup silabus akuntansi keperilakuan. Ada pengantar akuntansi silabus, tinjauan perspektif akuntansi terhadap ilmu keperilakuan, konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial, aspek perilaku dalam akuntansi keuangan, aspek perilaku dalam penganggaran, aspek perilaku dalam sistem informasi akuntansi, aspek perilaku dalam auditing, aspek perilaku dalam akuntansi sosial, filosofi riset dalam akuntansi keperilakuan, dan metode riset. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. 3. Pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.